Salut CEO Atomy Indonesia. Apa kabar bro? Thank you bro. I'm good. Sudah gowes belum nih? Sudah nge-Zwift pagi? Oh aduh, udah dong pagi-pagi Udah ya? harus. Oke, Kata olahraga teman-teman, harus. Wawan sejak gowes nih makin lean badannya, kelihatan lebih muda. Harus dong ya. Harus ya. Di zaman serba bergerak cepat ini, Iya, ya kita harus mempertahankan fitness Betul. level betul. kita. Sebelum pandemik nih, kalau teman-teman bilang kalau mau lihat peloton sepedanya Indonesian Top Bankers di jalan hari Minggu, nah mesti cari peloton AWW katanya. Pada nanya kepanjangan apa sih AWW? Nggak ada kepanjangannya. Nggak ada, ya? Itu nama iseng aja. Lagi ngobrol-ngobrol disebutin nama nih grup WA nih. Kan harus ada nama grup WA. Ya udah AWW aja. Jadi kita bilangnya awesome. Awesome, oke, jadi Awesome Bankers gitu. Sebelumnya kongres ya Wan ya, for your new appointment sebagai CEO Atomy. Apa memang disebut bacanya Atomy? Ya betul. Atomy ya. Bisa nggak dijelaskan Wan, ini bisnisnya apa, produknya apa gitu? Sure, ya. Atomy itu holding company dari Kredit Pintar. Kredit Pintar is one of the largest P2P platform di sini. Ya, jadi Kredit Pintar didirikan sekitar September 2017. Oh, sudah hampir cukup lama ya? hampir 3 tahun, Cukup hampir lama. 3 tahun. Dan sudah di-approve OJK atau baru terdaftar? Udah ya? license. That's good. Ya. Nah, kan ada 200-an fintech nih, Hmm. termasuk yang terdaftar ya. Atomy ini unique positioning, differentiation-nya di financial landscape ini, terutama selama kondisi pandemik ini, kira-kira kayak gimana, Wan? So, two things, okay. Satu adalah digital capability dari sisi teknologi. Lalu yang kedua data. Data. Ya, karena bisnis kita kan lending. Oke. Dalam hal lending, data itu nomor satu. Oke. So jadi bagaimana kita mau bisa underwrite satu customer kalau datanya tidak lengkap. Dan challenge-nya adalah in traditional ways underwriting satu loan itu bisa makan berhari-hari. Oke. Yang kita ada adalah instant karena semuanya lewat digital. Jadi dalam hitungan menit approve atau reject, dan kalau approve disbursement dari uangnya udah langsung ditransfer pada saat itu juga. So that capability itu yang bisa assess apakah satu orang itu bisa dikasih loan apa tidak. Itu kali yang membedakan ya. Kemarin waktu saya search, kan kebetulan saya headhunter juga nih Wan. Waktu tawarin ke beberapa senior candidate, dia bilang pengalaman dia main di fintech, kalau nggak punya data yang kuat itu, data yang kuat ya untuk lending bisnis ini itu berat ya katanya. Ya, harus data is number one. Ya, jadi kita connect to a lot of data sources, credit bureau, ya, fintech association. So in that sense, sebenarnya cara dapetin datanya gimana kan? Relatively ini fintechnya semua pemain baru kan? Itu kan credit bureau ada dua sekarang, credit bureau yang kepanjangan tangan dari Slick. Jadi ada dua company, terus ada fintech data association. Dan itu memang bisa dibeli ya? Legally ya? It does credit bureau. Credit bureau is provide services kan. Provide to all players. All players. To all players. Bank, non-bank, ya. Nah, dengan pandemik ini kan banyak misalnya middle class ke bawah kan tiba-tiba cash flow problem, PHK. So your strategy dan fokus lendingnya berubah nggak? Berubah. Jadi begitu masuk pandemik, kita slowing down the business. Slowing down ya? Kita slowing down the business. Kita try to focus on risk management. Terus setelah itu kita lewati masa so-called krisisnya, kita fokus on existing customers. Jadi siapa yang good? Karena kita udah punya jutaan. Itu yang kita deepening. Betul. Ya, itu deepening. Ya. Terus dan slowly juga kita lihat ada opportunity apa yang baru untuk acquire new customers. Ya. I see. So it's not an easy period. It's a very challenging time.
Tapi kalau kita go into data, then we'll find actually some opportunities. Ya, especially kalau kita lihat semua players itu kan lagi juga slow down sekarang. Nah. Saya kan selalu baca semua fintech itu mau masuk karena yang unbankable dan potential calon customer itu banyak. Kenapa justru yang masuk banyak private sector ya? Saya mikir harusnya kan bukannya government nih yang masuk gitu ya, memberdayakan yang nggak bankable ya. Kenapa itu ya bisa fenomena begitu ya? Mungkin karena ada infrastruktur teknologi ya. Karena kan untuk bisa, especially di lending tadi, kalau kita mau assess yang riskier segment, kita harus cukup sophisticated dalam hal teknologi sama data. Iya. So, dan government kelihatannya kalah cepet ya untuk. Saya nggak bisa bilang gitu. Ya mungkin juga ada banyak ya mungkin government through OJK juga kan bisa banyak partner dengan private companies ya. Sebetulnya ya government punya intention karena kan rules-nya. Jadi siapapun yang bisa serve that segment silakan gitu kan. Nah, Wawan kan dulu dari bank-bank besar tapi ya sudah bertransformasi dari Citi, HSBC, ABN AMRO, lalu sekarang ke fintech nih. Nah, bagaimana Wawan membangun agility? Seringkali itu kalau klien saya kasih candidates yang sudah umur 50 gitu ya, saya tanya orangnya masih agile nggak sih? Nah, gimana Wawan tuh membangun agility sebagai leader? So I guess satu adalah kita harus tune in terus terhadap perkembangan pasar. Oke, kalau kita lihat sekarang dunia perkembangan digital sangat pesat for the past 20 years. For the past 20 years. Dan cara-cara lama yang biasanya dilakukan oleh para bankir mungkin pelan-pelan jadi akan obsolete. Jadi kalau kita kalau kita tune in terhadap perkembangan digital dan kita bisa tweak the business strategy terhadap perkembangan itu ya otomatis kita udah jadi agile kan. Tapi kalau kita memaksakan resep lama kita, ya jadi dinosaurus kita. Jadi nggak bisa copy paste resep lama ya. Betul, nggak itu that's number one rule. Kita nggak bisa copy paste apa yang udah kejadian lama dan successful, kita nggak bisa beranggapan resepnya bisa dipakai lagi gitu. Gimana Wan, kamu ngikutin teknologi yang begitu cepat nih, sehingga bisa tetap stay relevan. Kelihatannya kamu bankersnya yang cepat sekali adaptasi ya, waktu di DBS dengan digital banking, sekarang Atomi. Gimana kamu belajar teknologi itu, Wan? Pertama adalah harus ada kesenangan ya, passion harus ada passion ya, harus hobi. Tanpa ada, kalau kerja hanya menjalankan kerja tanpa passion dan nggak punya vision, jadinya boring kan. Tapi kalau kita punya passion terhadap perkembangan teknologi, apa-apa hal baru yang bisa diadopt, jadi exciting terus kan. Great. You're right. Saya kemarin baru bangun namanya HR chatbot. Saya sebagai orang lama HR, tapi saya dapat idenya justru ngomong-ngomong sama anak-anak muda yang jago teknologi. Berarti kamu juga bisa bikin chat, bukan hanya chatbot buat customer, tapi chatbot buat HR dong ya. Oh iya Pak, akhirnya kita kayak yang kasih architect solutionnya, mereka yang kasih teknologinya gitu ya. Kayaknya gitu ya kolaborasinya. Dalam hal kehidupan sehari-hari kita banyak hal itu di rewrite. Di rewrite. Jadi even dengan adanya pandemik ini, orang dulu pengen mengimplementasikan work from home. Kelihatannya secara konsep bagus, but no one actually dare. Exactly. Setuju banget. Buat melakukan itu. Tapi karena situasi dan everybody was forced. Everybody was forced and actually turns out productivity nggak berkurang. Kita malah bekerja dengan lebih keras. Karena nggak ada traveling time kan. Bangun pagi jam 7 nongkrong depan komputer udah on. Sampai malam juga ada on. Kadang-kadang Sabtu Minggu juga ada on. Betul. So in fact itu perkembangan kan. Dan kita karena melihat perkembangan itu, saya dengan tim bilang kita continue aja sekarang. So kita akan continue permanently. Good. Working
nggak everything is so easy ya. Ya of course dari waktu ke waktu kita harus ada interaksi tatap muka secara fisik, baik itu dengan tim maupun dengan external partners ya. Interesting. Ya kombinasi antara online sama offline meeting lah. So tadinya long commuting mungkin waktunya bisa buat lebih olahraga, waktu buat keluarga gitu ya. Very nice. So Wan, dari olahraga nih, saya lihat kamu kan rajin olahraga ya. In fact you look younger than that. Manfaat kayak sepeda, terus saya lihat kamu ada nge-Zwift di rumah ya. Itu yang kamu rasakan buat kerjaan kamu apa ya, Wan? Ya itu kan katanya olahraga mengeluarkan hormon happy ya. Iya, dopamin ya. Hormon happy. So ya itu. Jadi kalau kita olahraga, at least kita mendapatkan semacam happiness. So recharge lagi ya. Recharge lagi, terus ketemu teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol yang ada hubungannya dengan kerjaan sehari-hari, ngopi pagi. So jadi dengan kombinasi itu begitu kita masuk kerjaan juga kita refresh, kita bisa lebih creative thinking ya. Dan of course yang namanya fitness level yang terjaga itu akan bermanfaat buat banyak kegiatan kehidupan sehari-hari lah ya. Iya, setuju banget ya. Saya lihat bahkan banyak sekarang nih leaders yang coba bangun engagement sama milenialnya lewat olahraga ya. Bisa lewat olahraga, betul. Gitu ya. Atau ya kita ngobrol-ngobrol aja kalau misalnya kan sekarang, apakah ada generation gap nggak dengan para jumlah pekerja yang baru masuk millennials atau Gen Z ya? Kalau mereka kan udah berada dalam dunia digital semenjak lahir. Betul. Jadi bahasanya mereka adalah bahasa digital. Jadi mereka tune in dengan apa yang sedang terjadi digitally. So kalau kita into that space ya, jadi secara natural ngeblend. Jadi cara bekerjanya pun lain. Mereka mau work from home actually it's nice for everybody. Apakah Gen X, apakah Gen Y, apakah milenial, Gen Z, it's natural lah ya gitu. Correct. Tapi kalau kita memaksakan, nggak bisa work from home dan ada gap kan? Saya pernah ketemu banker yang udah pensiun. Dia bilang, Fit, saya umur 20-an itu karena bank besar. Saya anak buahnya udah belasan. Waktu itu manajer. Jadi dari umur 20-an itu dia sudah lebih terbangun kemampuan memanage people, tapi do dan executionnya nggak banyak terbentuk, karena dia ada di bank buku 4 dan ada di corporate. Nah, sekarang ketika dia masuk ke generasi sekarang, di mana kita work from home kan, kalau kita cuma nyuruh-nyuruh lewat Zoom, tapi kemampuan dia untuk misalnya melakukan atau hal-hal simpel yang terkait teknologi itu sangat lemah gitu, sehingga agak kesulitan untuk era sekarang. Gitu ya. Menurut kamu? Kalau saya sih nggak mengalami itu karena ya saya punya tim ya. Kalau misalnya mau bikin slides presentations, ya di brief hey guys, jam 2 kita ngobrol di Zoom. Kita mau harus prepare misalnya some pitching gitu kan, atau bikin slides. Ya kita brief. Kira-kira konten slide-nya segala macam apa. So my team will do that. Ini udah ada draftnya, let's review it over Zoom juga gitu kan. So nggak perlu ngerjain sendiri di sini kan. Dan karena kamu suka teknologi ya, jadi cepet bisa follow up ya, catch up dengan mereka ya. Terus kan bisa lewat Zoom on my computer atau my my phone. One ini draftnya nih, aku lagi meeting. Send it over to WA misalnya, dan I can read kan. Sebentar. Kita punya top leader di Transits One. Transits itu salah satu eksekutif terbesar di dunia. John Burdett namanya. Dia di buku terbarunya bilang budaya perusahaan itu bisa dijadikan sebagai competitive advantage. Baik itu merun bisnis, misalnya fintech, karena fintech kan konon katanya ini mau ngalahin banking yang tradisional kan. Apakah nanti di Atome ini, dari pengalaman Wawan di culture bank-bank besar yang tradisional, kira-kira culture apa yang Wawan mau bangun di Atome sehingga
bisa memenangkan persaingan di dunia fintech nih? Ya, sebetulnya objektif players di fintech bukan untuk mengalahkan big established players seperti bank sih. Kita banyak berkolaborasi malahan, ya berkolaborasi dengan bank-bank itu. Ya, so kita banyak partnership with many banks. Itu satu. Terus kedua masalah culture, I think kalau kita lihat culture di fintech yang bagus adalah speed. Speed ya. Ya, agility, speed. Iya, agility, speed is one. Terus normally data driven. Oke. Tapi kalau yang kurang apa? Yang kurang yang bagus bisa diaplikasikan di situ yang apa dari luar adalah misalnya dari big banks, framework, structure, structure, proses. Ya. So that's jadi harus dikawinkan tuh. Hybrid ya. Hybrid. Jadi kan once company itu growing, dia harus punya disiplin untuk manage prosesnya lebih baik. Tapi kalau kecil bisa very agile itu. Tapi mulai gede kan harus banyak fungsi, harus di manage dengan framework yang lebih baik ya. Gitu. So saya ini juga mengadop teknologi cukup cepat kan Iwan ya. Baru-baru ini misalnya telepon ke call center bank besar, saya bilang, by the way saya punya HP ini sudah berubah nih. Bilang oke Pak, thank you infonya, tapi minta Bapak isi form ya. Bapak fax ke saya, baru data telepon Bapak terupdate. Saya bilang loh, apa perlu ya? Maksudnya very troublesome. Maksudnya kita terbiasa dengan apps-apps yang zaman sekarang tuh nggak perlu lagi. Itu contohnya the kind of birokrasi yang saya pikir. Itu satu. Yang kedua adalah di company yang besar banyak legacy system. Iya. Ya, dan investment di legacy system tuh udah besar. Terlalu besar ya. Jadi kalau harus di scrap itu ngebuang investment yang banyak. Dan bukan hanya investment yang banyak, tapi banyak proses yang harus diubah. Itu yang bikin perubahan itu slow. Iya. Ya waktu saya dulu di DBS was the first bank yang bisa ngebuka rekening tabungan tanpa pergi ke cabang. Pakai fingerprint. I noticed that. So a lot of things need to be changed, termasuk berdiskusi dengan OJK, kan harus ada izin dari OJK segala macam. Ya, terus teknologinya dipersiapkan. Terus mau ganti nomor HP silakan, mau ganti HP silakan, nggak perlu datang ke cabang, nggak perlu ngisi form. Gitu ya. So those proses harus didesain dari awal. Ya, jadi bukan hanya dari sisi fungsi features melakukan transaksi perbankan, tapi those things kita sebutnya kan UI UX-nya seperti apa, customer journey-nya seperti apa. Iya, UX-nya ya. Dan kita harus ngerti pain points customer itu apa. Betul. Ya, jadi dalam melakukan transaksi pain points apa? Nah, misalnya ada pain points untuk melakukan ganti nomor HP, ganti device. Iya. Terus nge-fax gitu loh zaman sekarang. Itu kan jadul banget fax. Udah. Dan itu bang buku 4. Coba tanya dia, fax itu apa? Fax itu apa, bro? You're right. So mungkin itu kesempatannya yang bisa dilakukan fintech sebagai pemain baru ya. Yeah. Okay, good point ya, very good point Wan. I like that. So untuk para leader Gen X nih yang masih lead the generation ya, pengalamanmu Wan, kalau ada 2-3 hal yang penting mereka harus merubah diri mereka supaya tetap kompetitif, supaya relevan dan bisa memimpin bisnis digital ini apa Wan? Yang harus I think one is keep on learning ya. Keep on learning ya. Okay. Dan just orang bilang, wah umur gue sih udah tua nih untuk melakukan kerjaan gitu. So that thinking proses harus dihapus ya. Nggak ada hubungannya dengan umur ya. Nggak ada hubungannya dengan umur. Karena we running business, betul. Ya, running business nggak ada hubungannya dengan umur. So number 1 itu nomor 2 dan 3. Ya, so itu tadi jangan stuck with old paradigm. Okay. Ya, satu adalah learning, belajar sesuatu, baik itu teknologi, manajemen, oke. Yang kedua adalah resep lama untuk sukses jangan dipakai terus. Oke. Ya, jadi harus diadopt ke yang nomor 1 learningnya apa tuh. Oke. Ya. Oke. So if these two terus continuously dilakukan, I think bisa relevan ya. Ya, all relevant. Karena kan kalau
kita harus tetap relevan kan. Kita harus tetap relevan. So pengamatan lu Wan, banyak kan Gen X leader yang sekarang ini justru kan katanya old habit juga susah karena udah terbentuk 20-an tahun ya. Satu atau dua yang kamu observe merubah kebiasaan Gen X leader itu apa yang mereka paling susah berubahnya gitu? Ya mungkin gitu ya. Tadi get stuck with some thinking bahwa gue dulu udah sukses kayak begini, diterusin aja jadi terus. Selalu cerita kesuksesan lama. Udah nggak relevan kan. So jadi makanya we just need to move on. Terus meeting with new leaders, yang dunia baru. Kan banyak anak-anak muda. Observe dan pada saat ketemu ya be open minded learning kan. Seperti pengalaman saya itu ya main-main sama anak teknologi waktu kita bikin HR chatbot, saya juga banyak dibukakan matanya gitu ya. So kira-kira hal-hal bagus apa sih dari anak-anak milenial yang ini yang kita sebagai Gen X leader itu bisa adopt gitu? Mereka kan itu sangat digital savvy ya. Terus mainnya mungkin lebih kreatif. Willingness to try new ideas. Not necessarily good ideas all. Tapi kalau misalnya kita observe, misalnya dari 10 kita lihat ada beberapa hal nggak yang bisa diambil. Dan spiritnya kan menggebu-gebu ya. Spirit mereka menggebu-gebu. Excited ya. So kita harus nurture itu. Jangan sampai di-discourage gitu kan. I see. Well, thank you so much ya Wan ya. Thank you, welcome. Banyak hal-hal yang insightful buat teman-teman mau itu milenial apa Gen X, mudah-mudahan apa yang di-sharing ini bisa grow your career further untuk sukses seperti Kang Wawan ini. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah.